Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bang Cireh Putra Satria Duduk Purba, berasal dari kelompok 2 Ilmu Hukum untuk tugas kelompok PTUN dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan membahas pembahasan mengenai apa-apa saja yang terkait dengan PTUN itu sendiri, dari kesimpulan, cara kerjanya, gimana cara bandingnya, alur penyelenggaranya di awal hingga akhir, cara gugatannya, dan lain-lain sebagainya. Semoga yang dengan konten digital kami dapat memberikan edukasi kepada penonton sekalian. Itu tugas pokoknya di bidang yudisiar atau fungsi peradilan tata usaha negara. Setelah itu kita dipindahkan ke ruang sidang. Kita ikut menyaksikan sidang sengketa tanah antara penggugatnya kebetulan pemimpin apa? Oh, kita menyaksikan secara langsung. Jadi intinya tuh kegiatan dari kampus ini ke Batam itu dalam rangka kunjungan ke PTUN. Sudah lama lah seperti itu ya. Jadi kita bisa terjun langsung. Selama ini mungkin kita hanya menerima teori yang telah diberikan dosen. Jadi dengan adanya kehadiran kita mengikuti studi langsung itu kan menambah banyak ilmu pengetahuan dan kita melihat secara langsung teknisnya seperti apa. Mungkin selama ini kita kan cuma melihat TV atau gimana, ini belajar teori semua ya kan. Tapi secara langsung kan pasti ada sensasi yang berbeda. Jadi apa aja yang dibahas itu Pak di PTUN? Itu kan tentang apa tadi katanya? Tanahnya? Tanah BPN. Ya. BPN mana? BPN Kota Tanjung. Bintang. Tapi kan Pak Indra kan ngerti juga ya tentang tanah, cuma beda kota dengan kabupaten aja. Jadi kita cuma menyaksikan aja. pembuktian. Memang waktu itu belum cukup. Oh di situ pada tahap pembuktian ya? Ya. Jadi nggak lama. Setelah itu baru kita selesai sidang, kita dikumpulkan. Ada sisi tanya jawab. Di antara tanya jawab itu salah satunya pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, kenapa PTUN Tanjung Pinang Posisi di Batam? berada di Batam? Jadi kami sambil beberapa kami sampaikan. Sebenarnya kami ramai-ramai datang sini mau membawa pulang ke Tanjung Pinang. Ya. Jadi satu sisi ada pertanyaan ke kami juga, kenapa PTUN Tanjung Pinang berada di Batam? Sementara kami orang Tanjung Pinang harus menyeberang ke Batam untuk datang ke PTUN Tanjung Pinang. Sebuah dilema lah sebenarnya. Tapi itu ya, kita sebagai masyarakat ini pun tidak bisa menentukan, karena itu penentuan itu kan pasti ada surat yang telah ditetapkan tentang penempatan tanah. Dan mengenai masalah tanah tadi, menarik aja menarik. Ini kita secara logika, kewenangan apakah masuk itu berada itu? Ya. Kan ada masalah orang berebut tanah, apa larinya ke pidana di pengadilan, kok larinya ke PTUN kenapa gitu? Ya, jadi mungkin PTUN lembaga yang memeriksa, mengadili, memutuskan sengketa di bidang tata usaha negara. Oh itu tupoksinya memang Ya, seperti itu ya. Oh jadi bisa PTUN itu dia ada berapa? 4 atau 3 betul-betul dari pengadilan atau peradilan. Ada negeri, ada militer, ada tata usaha negara. Jadi mungkin ada agama itu masalah terkait. jadi tupoksinya itu masing-masing Masing-masing bidang itu ada masing-masing itu dia berbeda. Cuma kalau disebut PTUN dia bersifat hanya penyalahgunaan kewenangan Oleh pejabat pemerintah. Ya, tata usaha. Itu kemarin kan kalau nggak salah ada yang juga pemaparan. Takut kita salah, harus kita baca aja dulu. Gimana? Kan ada tuh pemaparan dari PTUN itu. Jadi saya tangkap juga. itu Pak Rizky bisa itu menjelaskan lebih. Saya tangkap juga
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun Perma Nomor 2012. Nah, terkait ketika masyarakat mendapatkan sesuatu hal yang dianggap menyusahkan ataupun merugikan, dapat melaporkan ke PT-UN. Contohnya pada saat itu saya juga bertanya perihal yang pernah saya alami terkait dengan kepabeanan. Saya bertanya kepada hakim pada saat itu, maksudnya apakah keputusan tata usaha negara di bidang kepabeanan dalam hal ini bea cukai bisa dilaporkan juga. Nah, pada saat itu hakim juga menyampaikan bisa melaporkan ke PT-UN, tapi terlebih dahulu mengikuti upaya administratif yang dilakukan oleh kantor setempat. Itu kan contohnya kalau di bea cukai itu kan ada proses untuk kita mengajukan sanggahan ataupun upaya-upaya hukum seperti itu, baru bisa kita ketika memang dirasa tempuhnya sudah ditempuh tapi tidak dirugikan, baru kita melakukan ke PT-UN. Mungkin begitu juga dengan instansi-instansi lainnya. Nah, itu sih kemarin saya sempat bertanya. Bapak tanyakan gitu. Ada teman-teman lain ada yang bertanya lagi nggak? Nah, jadi gini, apa pertanyaan yang pertama tadi mengenai Bapak tanyakan kenapa PT-UN Tanjung Pinang berada tetap? Jadi menurut dari para pejabat di sana atau yang Untuk apa itu? itu Pertanyaan yang mustahil mereka bisa jawab. oh itu. Pertanyaan kedua itu saya bertanya apakah PT-UN ini bisa digugat atas putusan yang sudah diambil oleh PT-UN? Ada yang nanya kayak gini. Saya nanya, sebab putusan PT-UN untuk menempati gedung PT-UN Tanjung Pinang yang ada di Batam itu kan atas putusan yang mereka ambil, walaupun di penetapan itu dari pejabat bukan judisial, pejabat eksekutif. Itu kan putusan pejabat eksekutif yang Itu mungkin yang membuat itu dari dalam hal ini dalam lingkup pengadilan itu di bawah Mahkamah Agung. yang menetapkan tempatnya dan di Batam itu pengadilan PT-UN di Batam itu adalah putusan dari eksekutif. Bukan di Mahkamah Agung ya, Pak? Sekarang mereka menempati gedung yang diputuskan oleh eksekutif. Sekarang pertanyaannya, apakah PT-UN ini bisa digugat atas putusan yang mereka ambil? Bapak tak bertanya itu jawaban mereka. Juga tidak bisa menjawab, tidak ada jawaban. Karena istilahnya mungkin ini kan karena pemaparan. Jadi bersifat kasuistik, misalnya tentang putus itu mereka tidak bisa menjelaskan secara langsung. Nah, yang saya tangkap juga sebenarnya ada dua poin kenapa PT-UN-nya ada di Batam. Yang pertama memang pas masalah dulu pengadilan tinggi untuk PT-UN sendiri tidak mempunyai gedung di Tanjung Pinang, sehingga di Batam memang ada gedung yang layak untuk sebagai pengadilan yang kosong, makanya ditempati oleh PT-UN sendiri. Yang kedua, kenapa ada PT-UN di Batam? Karena secara kompleksitasnya lebih tinggi permasalahan ada di Batam ketimbang di Tanjung Pinang. Itu sih perihal hakim kemarin menyampaikan. Ada perihal teknisnya juga. Jadi yang membedakan antara PT-UN dengan pengadilan negeri ini apa nih? Kalau fungsinya sih bukan beda mengubah Kan sama-sama memeriksa, mengadili, memutuskan. Oh tentang sengketa. Kalau pengadilan negeri mungkin terkait dengan pidana ya. Pidana. Kalau PT-UN itu terkait tentang tata usaha negara. Iya. Dalam hal ini misal putusan biaya benar-benar. Mungkin dalam pengadilan agama itu membahas tentang ya dalam hal artian kekeluargaan, pernikahan antara suami dan istri, gitu kan. Dan pengadilan militer itu membidangi tentang militer. Jadi itu apa? Pak Rizky nanya apa kemarin? Hah? Lupa lagi. kemarin seingat saya terkait ini nih, pendaftaran perkara sesi terakhir. Tata cara pendaftaran perkara melalui website apa bisa apa tidak gitu. Karena kan sekarang era digital yang sangat pesat ya, Mas. Jadi untuk mendaftarkan pengaduan itu bisa melalui website atau memang ada call centernya. Ya itu mungkin tuntutan dari perkembangan zaman Ya, sekarang. ya. Jadi yang bisa memberikan
berbagai kemudahan kepada masyarakat. Dalam hal ini kan pemerintah dalam PT UN ini kan melayani masyarakat, ya. Jadi memang harus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Itu sangat bagus. Jadi mungkin selama ini kesannya pengadilan berbelit-belit, pengurusan ini semua. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi zaman sekarang ini, melalui online pun lebih enak gitu. Dan istilah itu mereka melaporkan tidak cepat langsung kecuali pada saatnya. Bahkan sidang Sidang online sekarang. Ya, Website lebih memudahkan. website yang via emailnya itu yang namanya pengaduannya melalui situ, panjang biaya, gugatan, jawaban langsung melalui email. Oh, juga ya. Ya, kalau datang langsung itu ada pemeriksaan, persiapan, kemudian saksi dan saksi ahli. Ya. Jadi itulah Jadi- semuanya. Jadi memang banyak yang di teman-teman semuanya ya. Jadi intinya tuh kalau kawan-kawan menurut kawan-kawan ini apa manfaat yang kita dapatkan dari kunjungan tersebut gitu. Kalau dari istilah yang bekerja swasta gitu, ya di sini edukasi terkait laporan adanya laporan tentang pejabat atau usaha negara ini, ya baru tahu ini Pak. Jadi tahunya tuh kita biasanya kan kalau bukan pemadam perkara tuh di polisian, apa rupanya memang ada bisa. Ada ya? Kita melaporkan. Jadi itu salah satu manfaat yang didapatkan. Ya. Mungkin Pak Reski belum tahu, mungkin Pak Raffi yang sudah bekerja mengetahui kan apa manfaat yang dilakukan. Terkait ini memang sangat banyak manfaatnya, apalagi seperti sama juga dengan Pak Rizky. Kita kan di dunia swasta yang berhadapan dengan banyak pejabat atau usaha negara. Ya. Nah, ketika kami mengalami kerugian dalam hal sebuah putusan maupun terhadap sanksi administratif atau sanksi pidananya, kami dapat menggugat ke PT UN sendiri. Jadi memang ya tugas kita memang belajar, tetapi kalau disertai dengan praktek, jadi kita bisa melihat secara langsung kan fakta yang terjadi di lapangan seperti apa ya. Lalu juga bagaimana kayaknya banyak masalah tentara nih Pak. Oh, tapi kan tetap mendapat membaca yang apalagi kan ada tambahan lagi masalah tanah banyak lagi kan. Jadi yang kemudian petugasnya itu pejabat yang kemudian menerbitkan sertifikat tanah. Oh, bukan orang-orang tapi Lembaganya ya, bukan orang. pemerintahnya. Makanya yang kita berikan tentang masalah negara perusahaan tidak akan negara atau masyarakat badan atau pemerintah kapal Papua itu 50 undang-undang 100. Oke lah kalau itu next time mungkin kita bisa membuat gugatan dalam artian bukan sekedar membuat suatu bagian yang kita cari ilmu ya, mungkin kita bisa bergerak ke pengadilan militer lagi dalam hal ini karena kita mau belajar ilmu hukum. Jadi hukum itu kan cukup cakupannya sangat luas, ada perdata, pidana, dan lain sebagainya. Jadi ya tetap supaya yang terbaik, ya belajar aja lah kita. Oke? Dalam penyelesaian sengketa, penertiban tanah terlantar terhadap hak guna usaha ini tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya, baik itu terhadap para pihak maupun pengadilan tata usaha negara. Hanya saja kendala yang ditemui adalah seringnya penundaan sidang karena salah satu pihak tidak hadir sehingga harus dilakukan pemanggilan para pihak, sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi tertunda.